Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail Wicaksono dalam channel Outworks. Saya akan menjelaskan tentang teori dari kecerdasan buatan, yaitu certainty factor. Certainty factor merupakan teori yang mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seseorang pakar. Pembuatan sistem pakar ini menggunakan teknik wawancara ahli dengan menginterpretasi term, yaitu nanti kita akan membuat sebuah hipotesis atau membuat sebuah eviden kemudian kita menghitung dari pakar yang selanjutnya diubah menjadi nilai certainty factor atau yang kita sebut nantinya adalah CF tertentu. Certainty factor atau CF dia memiliki rumusan seperti ini. CF yaitu terdiri dari hipotesis atau evidence sama dengan measure of belief yang berupa hipotesis atau evidence dikurangi measure of disbelief berupa hipotesis dan juga evidence juga. Measure of belief ini adalah derajat kepercayaan, yang mana setiap kita menganalisa atau setiap kita memasukkan sebuah data, pastikan kita memiliki standar kepercayaan dan standar ketidakpercayaan atau measure of disbelief. Di sini keterangannya. Sedangkan measure of belief dia memiliki rumus seperti ini. Measure of belief yang terdiri dari hipotesis dan evidence atau evidence yaitu sama dengan hipotesis 1 atau evidence 1 ditambah dalam kurung hipotesis 2 atau evidence 2 dikali 1 dikurangi hipotesis 1 atau evidence 1. Sedangkan measure of disbelief yaitu standar ketidakpercayaan yaitu sama rumusnya, yaitu dia memiliki hipotesis dan evidence yaitu sama dengan hipotesis 1 atau evidence 1 ditambah dalam kurung hipotesis 2 atau evidence 2 dikali 1 dikurangi evidence 1 atau hipotesis 1. Seperti itu. Catatan, jika dalam suatu kejadian MOB atau measure of belief atau yang tadi kita sebut adalah MB diberikan nilai pada evidence E atau hipotesis senilai 0,2, maka MOD atau measure of disbelief atau yang tadi kita kenal adalah MD diberikan nilai pada evidence atau hipotesis senilai 0. Jadi ketika measure of disbelief-nya dikasihkan nilai berapapun, maka otomatis measure of disbelief-nya dikasih nilai 0. Sekarang logikanya ketika ada sesuatu kepercayaan, maka otomatis kita menghilangkan ketidakpercayaan kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita tidak percaya terhadap sesuatu hal, maka kita akan otomatis mengabaikan sesuatu kepercayaan kita atau measure of belief. Atau bisa dikatakan jika MOB measure of belief atau yang tadi kita sebut MB diberikan hipotesis atau E sebesar 0,2 sebesar apapun nilai hipotesis ini, maka MOD measure of disbelief diberikan hipotesis atau evidence senilai 0. Ketika berapapun nilainya 0,2 maka measure of disbelief akan otomatis 0. Ketika measure of disbelief diberikan angka berapapun maka measure of belief akan bernilai 0 juga. Jadi berlaku sebaliknya. Bukan berarti seperti ini ya. Kalau ada 1 dikurangi 0,2 berarti kan measure of disbelief-nya 0,8 dong, bukan.
Jadi memang ini bukan seperti halnya matematika, tapi ini memang adalah suatu konsep teori antara standar kepercayaan dan standar ketidakpercayaan. Ketika standar kepercayaan itu dikasih angka, maka standar ketidakpercayaan akan dikasih 0. Berlaku juga terbaliknya. Jadi ini adalah hal yang salah. Langkah perhitungan. Jika certainty factor H1 dan H2 ada dua hipotesis, kemudian dari dua hipotesis ini mengandung tiga evidence, yaitu evidence 1, evidence 2, dan evidence 3. Maka langkah perhitungannya kita membagi dua. H1 kita rumuskan seperti ini. Sedangkan H2 kita rumuskan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi H1 dia memiliki evidence 1, 2, 3. Kemudian H2 kemudian hipotesis 2 dia memiliki evidence 1, memiliki evidence 2, memiliki evidence 3. Kemudian dihitung. Kita hitung H1-nya dulu. Dari H1 kita ke sini. Dari H1 kita hitung. Perhitungan dari certainty factor adalah secara bertahap. Yaitu kita hitung dulu MB pada H1, yaitu evidence 1 dan evidence 2. Kita hitung dulu ini. Ya. Kita kasih nomor saja. Ini adalah nomor 1. Kita kerjakan pertama. Ini nomor 2. H1 yaitu E1 dan E2. Ini nanti kita akan sebut sebagai I. Ya. Kita akan sebut hasilnya adalah I. E1 kita buat rumusnya E1 evidence 1 ditambah evidence 2 dikali 1 dikurangi evidence 1. Ya. Sehingga nanti ketika dikalkulasi hasilnya adalah I. Sini. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah kita hitung I yang ini, kita hitung bersama E ini. Yaitu kita coba di sini, yaitu hipotesis 1 pada E yang hasil dari atas tadi, hasil dari rumus di atas, yaitu kita kalkulasikan dengan, kita akumulasikan dengan E3 atau evidence 3, yaitu evidence I ditambah evidence 3 dikali 1 dikurangi evidence E. Ini hasilnya adalah nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 tetap sama. Hipotesis 2 kita kalkulasikan di sini. H2 hipotesis 2 yaitu dia memiliki evidence 1 dikalkulasikan dengan evidence 2 yang nantinya hasilnya akan I juga. Evidence 1 ditambah evidence 2 dalam kurung ya, evidence 2 dikali 1 dikurangi evidence 1. Hasilnya adalah, katakanlah hasilnya adalah I. Kemudian dari I itu kita kalkulasikan juga dengan evidence 3. Evidence I ditambah evidence 3 ditambah 1 minus evidence I. Nanti hasilnya adalah nomor 2. Setelah itu baru dijumlahkan antara keduanya ini dan hasilnya adalah CF-nya. Hasilnya adalah certainty factor. Ya. Contoh soal.
Pada sebuah keadaan di mana measure of belief atau MB memiliki hipotesis H1 yang bernilai evidence 0,6, evidence 2 0,3, evidence 3 0,4, serta memiliki hipotesis H2 yang bernilai evidence 1 0,2, evidence 2 0,4, evidence 3 0,6. Maka hitunglah CF H1 dan H2 yang memiliki evidence 1 dan evidence 2 dan evidence 3. Maka kita cari diketahuinya dulu. H1 tadi memiliki evidence 1 senilai 0,6. E2-nya memiliki 0,3, E3-nya memiliki 0,4. Sedangkan H2 memiliki evidence 1-nya 0,2, evidence 2-nya 0,4, evidence 3-nya 0,6. Kemudian kita masukkan rumus certainty factor, yaitu measure of belief H1 E1 hipotesis 1 dia memiliki evidence 1 dan evidence 2 3, kemudian ditambah measure of belief H2 yaitu yang memiliki nilai evidence 1, evidence 2 dan evidence 3 dikurangi measure of disbelief. Perhatikan di sini, di masing-masing nilai evidence terdapat angka. Semuanya terdapat angka. Evidence 1, 2, evidence 1, 2, 3 pada hipotesis 1, evidence 1, 2, 3 juga pada evidence 2 terdapat angka. Sehingga measure of disbelief-nya menjadi 0. Gitu ya. Jawab. Maka kita akan cari ini dulu. Kita akan cari hipotesis 1. Sama, kita menggunakan rumus yang tadi di atas, yaitu H1. Kita kalkulasikan dua ini dulu. E1 dan E2. Kita kalkulasikan E1 ditambah E2 dikali 1 minus E1 sesuai rumus. Maka 0,6, E1 0,6, E2-nya 0,3 dikali 1 dikurangi 0,6 dikurangi E1 ini ya, E1-nya 0,6. Nah kan, setelah dikalkulasi maka hasilnya adalah 0,72. Ini hanya E2, sehingga I-nya sama dengan 0,72. Setelah itu kita kalkulasikan dengan E3 ya. Evidence I yang ini tadi kita masukkan 0,72, kemudian evidence 3 0,4 senilai 0,4 sini ya, kemudian dikali 1 dikurangi evidence I, evidence asal 0,72, sehingga hasilnya adalah 0,832 yang dia adalah nilai dari H1 gitu ya. Jadi ketika nanti ada evidence 4, 5, 6, 7, 8, cara menghitungnya adalah sama. Kita iterasikan seperti itu. Kemudian kita menghitung ke H2. Rumusnya sama. H2 kita kalkulasikan ini dulu. Kita kalkulasikan dua evidence ini dulu. Evidence 1 dan evidence 2. Yaitu E1 ditambah E2 dikali 1 minus E1, evidence asal.
asal. Evidence 1 yaitu dia memiliki nilai 0,2, evidence 2 memiliki nilai 0,4 dikali 1 dikurangi evidence asal yaitu E1 0,2, maka hasilnya adalah 0,5 evidence E. Kemudian selanjutnya adalah measure of belief H2 yaitu setelah kita ketahui evidence I-nya, maka kita kalkulasikan dengan E3. Kita kalkulasikan dengan E3. Yaitu evidence I kemudian ditambah evidence 3 dikali 1 kurangi evidence I, evidence asal. Yaitu 0,52 di sini ditambah 0,6 ini adalah evidence 3. Ini di sini. Dikali 1 dikurangi 0,52 evidence I-nya. Sehingga hasilnya adalah 0,808. Ini adalah evidence 2. Maka CF-nya tinggal kita tambah saja. Dari kedua hipotesis 1 dan hipotesis 2 ditambahkan 0,832 ditambah 0,808 dikurangi 0. Ini adalah measure of disbelief, yang mana setiap evidence sudah memiliki nilai sehingga measure of disbelief menjadi sama dengan 0 seperti teori yang di atas, sehingga dikurangi 0, sehingga jawabannya adalah 1,64. Sekarang kita berlanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah keadaan measure of belief memiliki hipotesa 1 yang bernilai evidence 1-nya 0,6, evidence 2-nya 0,3, serta memiliki measure of disbelief hipotesis 1. Jadi hipotesis satunya dia memiliki measure of disbelief pada evidence ketiga yang bernilai 0,5. Hitunglah nilai certainty factor H1. Dia memiliki evidence 1, memiliki evidence 2, memiliki evidence 3. Jadi dia memiliki 3 evidence, tapi evidence yang 3 dia bernilai measure of disbelief atau standar ketidakpercayaan. Diketahui, measure of belief H1 memiliki E1 evidence 1, 0,6, evidence 2, 0,3, measure dia berupa measure of belief. Sedangkan measure of disbelief-nya dia berupa 0,5. Sehingga apa? Ketika measure of disbelief berangka 0,5 pada evidence 3, maka evidence 3-nya pada measure of belief ini bernilai 0. Ya, sama. Ketika evidence pada measure of belief berangka 0,6, berapapun angka yang dikasihkan, ketika dia lebih dari 0, maka otomatis measure of disbelief E1-nya dia bernilai 0. Kemudian yang E2 sama, dia diberikan angka 0,3, sehingga evidence E2 pada measure of disbelief dia dikasihkan angka 0. Seperti itu. Kemudian rumus certainty factor-nya adalah sama, measure of belief hipotesa 1 dia memiliki evidence 1, dia memiliki evidence 2, memiliki evidence 3 dikurangi measure of disbelief hipotesa 1,
evidence 1 ditambah dia memiliki evidence 2 memiliki evidence 3. Sama-sama hipotesa 1. Maka jawabannya adalah pertama kita mencari measure of belief. Sama rumusnya kita kalkulasi 2 evidence dulu. Jadi mengkalkulasi dari atau menghitung nilai certainty factor adalah dia dengan cara bertahap, yaitu 2 evidence atau 2 hipotesa gitu ya. Evidence 1 ditambah evidence 2 dikali 1 minus evidence 1 dalam kurung tentunya, yaitu evidence 1 memiliki angka 0,6 ditambah dalam kurung evidence 2 0,3 dikali 1 dikurangi 0,6. 0,6 adalah evidence 1 ini. Ya, maka hasilnya adalah 0,72 yang kita sebut adalah evidence E. Setelah evidence E kita kalkulasikan dengan evidence 3. Ya, dengan rumus evidence E, evidence dasar ditambah evidence 3 dikali 1 minus evidence E, yaitu 0,72 ditambah evidence E, dia memiliki angka 0 karena dia sebenarnya nilainya berada pada measure of disbelief. Sehingga 0,72 ditambah 0 dikali 1 minus 0,72. Maka berapapun hasilnya yang dikalikan angka 0 adalah tetap 0,72. Ya. Sekarang kita ke measure of disbelief, standar ketidakpercayaan. Yang mana ketika measure of disbelief dari E1 dan E2 ini bernilai 0, maka otomatis hasilnya juga akan 0. Evidence E-nya otomatis angka 0. Kemudian setelah itu ini kan evidence E aksen, E aksen, yang mana kebalikan dari sini ya. Kemudian kita lanjutkan, kita hitung evidence E aksen ditambah evidence 3 dikali 1 sama dengan evidence E. Evidence aksennya bernilai 0 sesuai dengan di sini. Kemudian evidence 3 yang bernilai 0,5 dikali 1 minus 0. Sehingga ketika dikalkulasi hasilnya adalah 0,5. Ini adalah measure of disbelief pada hipotesa 1. Sehingga ketika dikalkulasikan maka nilai certainty factor adalah measure of belief hipotesa 1, dia memiliki evidence 1, evidence 2, evidence 3 dikurangi measure of disbelief ya. Salah ini. MD. Saya ralat. Measure of disbelief. Hipotesa 1 dia memiliki evidence 1, memiliki evidence 2, memiliki evidence 3, maka hasilnya adalah 0,72 sebagai measure of belief dikurangi 0,5 sebagai measure of disbelief. Maka hasilnya adalah 0,12 di sini. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya harap penjelasannya cukup jelas sehingga mungkin menambah ilmu bagi kita semua. Bagi yang ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Silahkan like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.